Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan kodifikasi diagnosis neoplasma dengan ICDO yang beranggotakan Aprilia Armanda, Eliza Natalia, Huzaifah Ahmad, dan Lufi Nova Fianti. Pengertian neoplasma. Neoplasma berasal dari kata neo dan plasia. Neo berarti baru dan plasia berarti pertumbuhan atau pembelahan. Jadi, neoplasia mengacu pada pertumbuhan sel yang baru yang berbeda dari pertumbuhan sel-sel di sekitarnya yang normal. Sehingga neoplasma adalah massa jaringan abnormal yang tumbuh berlebihan dan tidak terkoordinasi dengan jaringan normal lainnya sehingga dapat merugikan bagi tubuh. Neoplasma diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, tumor benigna atau tumor jinak, merupakan tumor yang berupa benjolan bersifat jinak, tumbuh sangat lama, dan berbatas tegas sehingga mudah dioperasi dan diangkat. Yang kedua, tumor malignan atau tumor ganas, merupakan tumor yang lebih dikenal dengan nama kanker. Pertumbuhannya sangat cepat dan tidak terkendali karena sel-sel jaringan telah berubah bentuk menjadi sel-sel kanker. Yang ketiga, intermediate, merupakan kelompok yang berada di antara dua kelompok neoplasma, yaitu benigna dan malignan. Terdapat segolongan kecil tumor yang memiliki sifat invasif lokal, tetapi kemampuan metastasisnya kecil. Pengertian ICD atau International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems. ICD merupakan alat diagnostik standar yang digunakan untuk epidemiologi, manajemen kesehatan, dan tujuan klinis. ICD dirancang sebagai suatu sistem klasifikasi perawatan kesehatan, sistem kode diagnostik untuk mengklasifikasikan penyakit, termasuk klasifikasi tanda, gejala, temuan, abnormal, keluhan, situasi sosial, dan penyebab eksternal cedera atau penyakit. ICD diterbitkan dan dikelola oleh WHO yang digunakan di seluruh dunia untuk morbiditas dan mortalitas statistik, sistem pembayaran klaim asuransi, serta untuk pengambilan suatu keputusan dalam perawatan kesehatan. Selain itu, kegunaan pengkodean dalam sistem ICD yaitu untuk mengindeks pencatatan penyakit dan tindakan di sarana pelayanan kesehatan dan untuk masukan bagi sistem pelaporan diagnosis medis. WHO pertama kali merilis ICD pada tahun 1992 dan kemudian menerbitkan pembaruan kecil di setiap tahun serta pembaruan besar setiap 3 tahun. Sejarah ICDO atau International Statistical Classification of Disease for Oncology. ICDO sudah digunakan selama hampir 35 tahun, terutama dalam penelitian tumor atau kanker, untuk pengkodean situs atau topografi dan histologi atau morfologi neoplasma, biasanya diperoleh dari laporan patologi. Berdasarkan kesepakatan dengan College of American Pathologists, bagian morfologi ICDO dimasukkan ke dalam klasifikasi sistematis Nomenclature of Medicine sebagai bagian neoplasma pada bidang morfologi. ICDO Second Edition diedit oleh Constance Percy, Valerie van Holten, dan Callum Muir dan diterbitkan pada tahun 1990. Bagian topografi edisi ketiga tetap sama dengan edisi kedua, yaitu didasarkan pada bagian neoplasma ICD-10. Namun, bagian morfologi telah direvisi. Ketika kelompok kerja ICDO berkumpul pada tahun 1998, terdapat pemikiran untuk merevisi bagian ICDO. Namun, pada akhirnya diputuskan untuk meninjau seluruh buku edisi ketiga dari bagian morfologi ICDO. Telah diuji di lapangan selama tahun 1999. Dalam pengembangan edisi sebelumnya dan edisi ICDO saat ini, upaya khusus dilakukan untuk menggunakan nomenklatur yang muncul dalam seri klasifikasi tumor internasional histologis Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Buku Biru. Dalam seri ini telah mencakup semua situs utama kanker dan termasuk kode morfologi ICDO untuk setiap neoplasma. Pengertian ICDO. ICDO merupakan kode dual klasifikasi dengan sistem coding untuk kode topografi dan morfologi, kode untuk penyakit neoplasma atau kanker. Pengertian lain mengenai ICDO adalah sebuah format khusus atau juga bisa disebut sebagai suatu ekstensi yang spesifik dan digunakan untuk domain yang telah ditetapkan dari klasifikasi statistik internasional penyakit dan juga masalah kesehatan terkait untuk penyakit tumor.
Klasifikasi ini banyak digunakan oleh pendaftar penyakit neoplasma atau kanker. Di dalam ICD-10 terbagi menjadi 2 kode, yaitu kode topografi dan kode morfologi. Struktur dan format ICD-10. ICD-10 adalah klasifikasi ganda dengan sistem pengkodean untuk topografi dan morfologi. Kode topografi menggambarkan tempat asal neoplasma dan menggunakan kategori 3 karakter dan 4 karakter yang sama dengan ICD-10. Untuk neoplasma ganas C00 sampai C80. Dan ini memungkinkan spesifitas yang lebih besar untuk pengkodean situs neoplasma non-ganas daripada yang dimungkinkan di ICD-10. Kode morfologi menggambarkan jenis sel tumor dan aktivitas biologisnya. Dengan kata lain, karakteristik tumor itu sendiri. ICD-10 terdiri dari 5 bagian. 1. Petunjuk penggunaan, instruksi untuk penggunaan dan aturan untuk implementasi di tumor pendaftaran kanker dan laboratorium patologi. 2. Topografi. Bagian topografi telah diadaptasi dari bagian neoplasma ganas bab 2 ICD-10. Istilah topografi ini memiliki 4 karakter. Kode yang dijalankan dari C00.0 hingga C80.9. Sebuah desimal titik memisahkan subdivisi dari kategori 3 karakter. Morfologi. Istilah morfologi memiliki kode 5 digit mulai dari 8000/0 hingga 9992/8. 4 digit pertama menunjukkan istilah histologi tertentu. Digit kelima setelah garis miring atau kuratan adalah perilaku kode yang menunjukkan apakah tumor ganas jinak in situ atau tidak pasti apakah ganas atau jinak. 4. Alphabetic Index. Indeks alfabet digunakan untuk mengkodekan topografi, situs anatomi, dan morfologi istilah histologi. Topografi kode diidentifikasi dengan huruf C. Karakter pertama dari kode dalam bab 2 ICD-10 syaratnya terdaftar di bawah kata benda dan kata sifat. Misalnya adenokarsinoma. Basofil terdaftar di bawah B untuk basofil dan di bawah A untuk adenokarsinoma basofil. F. Cara penggunaan atau pengkodean ICD-10. 1. Temukan literm terlebih dahulu atau nama diagnosa penyakit. Jika literm ditulis dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia, maka ubahlah menjadi ejaan bahasa Inggris atau bahasa medis. 2. Jika sudah menemukan litermnya, kemudian buka ICD-10 dan cari literm tersebut pada bagian alphabetic index untuk mendapatkan kode topografi dan kode morfologi. 3. Kemudian untuk mendapatkan kode topografi C00 point dash sampai C80 point dash, rujuk dengan membuka ICD-10 pada bagian topografi untuk memastikan apakah benar kodenya. 4. Sedangkan untuk mendapatkan kode morfologi 8000/0 sampai 9992/3, rujuk dengan membuka ICD-10 pada bagian morfologi untuk memastikan apakah benar kodenya. Jika dalam kode morfologi ICD-10 /0 sama dengan benign atau jinak, /1 sama dengan uncertain whether benign or malignant atau tidak pasti apakah jinak atau ganas, dan borderline keganasan atau rendah ganas potensial, /2 sama dengan karsinoma in situ, non-infiltrating, non-invasive, /3 malignant primary site, ganas situs primer, /6 malignant metastatic site, ganas atau situs metastatik, malignant secondary site atau ganas situs sekunder, /9 sama dengan malignant uncertain whether primary or metastatic site, ganas tidak pasti apakah situs primer atau sekunder. G. Pedoman pengkodean untuk topografi dan morfologi. Aturan A. Wilayah topografi dan situs tidak jelas. Jika diagnosis tidak menentukan jaringan asal, kode jaringan yang sesuai yang disarankan dalam indeks alfabet untuk setiap situs yang tidak jelas dalam preferensi untuk kategori NOS. Situs tidak jelas seperti lengan memiliki beberapa jaringan komponen. Aturan B. Prefix. Jika situs topografi adalah dimodifikasi oleh awalan seperti peri, para, atau seperti yang tidak secara khusus tercantum dalam ICD-10, kode ke subkategori yang tidak jelas yang sesuai C76 atau lokasi yang tidak jelas, kecuali jenis tumornya menunjukkan asal dari jaringan tertentu
aturan umum ini juga berlaku untuk frasa yang tidak tepat seperti sebagai area atau daerah. Aturan C, tumor yang melibatkan lebih dari satu kategori atau subkategori topografi. Gunakan subkategori poin 8 ketika tumor tumpang tindih dengan batas 2 atau lebih kategori atau subkategori dan titik asalnya tidak dapat ditemukan. Karena lebih banyak kategori telah dialokasikan untuk neoplasma di ICD 10 daripada ICD 9. Beberapa 3 digit sebelumnya kategori telah digantikan oleh 2 kategori 3 karakter. Aturan D, kode topografi untuk limfoma. Jika tempat asal limfoma ada di kelenjar getah bening, kode ke C77 point dash. Jika limfoma melibatkan beberapa daerah kelenjar getah bening, kode untuk C77.8 atau kelenjar getah bening dari beberapa daerah. Kode limfoma ekstranodal ke tempat asalnya yang mungkin bukan tempat biopsi jika tidak ada situs diindikasikan untuk limfoma dan diduga menjadi ekstranodal. Kode ke C80.9 atau primer tidak diketahui lokasi. Aturan E, kode topografi untuk leukemia. Kodekan semua leukemia kecuali sarkoma mieloid atau 9930/3 hingga C42.1 atau sumsum tulang. Aturan F, kode perilaku dalam morfologi. Gunakan kode perilaku digit kelima yang sesuai meskipun istilah yang tepat tidak tercantum dalam ICD-10. Aturan G, grading atau diferensiasi. Tetapkan nilai atau diferensiasi tertinggi kode yang dijelaskan dalam pernyataan diagnostik. Aturan H, istilah morfologi terkait situs. Gunakan kode topografi yang diberikan jika lokasi topografi tidak disebutkan dalam diagnosis. Kode topografi ini harus diabaikan jika tumor diketahui muncul di tempat lain. Aturan J, diagnosis morfologi majmuk. Mengubah urutan akar kata dalam senyawa istilah jika istilah tersebut tidak tercantum dalam ICD-10. Tidak semua bentuk kata majmuk terdaftar. Sebagai contoh, myxofibrosarcoma tidak ada di ICD-10, tetapi fibromyxosarcoma ada. Aturan K, pengkodean beberapa istilah morfologi. Ketika tidak ada satu kode pun yang mencakup semua diagnostik istilah, gunakan nomor kode yang lebih tinggi secara numerik jika diagnosis tumor tunggal mencakup 2 modifikasi kata sifat dan dengan nomor kode yang berbeda. Studi kasus 1. Seorang mengidap penyakit hepatoma. Buka ICD-10 alfabetik indeks halaman 139. Litem hepatoma 8170/3 NOS C22.0. Rujuk ICD-10 topografi halaman 37. C22.0 liver hepatik NOS. Rujuk ICD-10 morfologi 8170/3 hepatocellular carcinoma NOS. Hepatoma NOS, jadi kodenya adalah C22.0 dan 8170/3. 2. Seorang pasien terdiagnosa adenokarsinoma mamai L0G. Buka ICD-10 alfabetik indeks halaman 96 dan 108. Litem adenokarsinoma 8140/3 NOS. Litem Brias C50.5 lower quarter quadrant. Rujuk ICD-10 topografi halaman 45. C50.5 lower quarter quadrant of breast. Rujuk ICD-10 morfologi halaman 8140/3 adenokarsinoma NOS halaman 56. Jadi kodenya adalah C50.5 dan 8140/3. 3. Seorang pasien mendapatkan perawatan atas penyakit mycoma of larynx. Buka ICD-10 alfabetik indeks halaman 175 dan 148. Litem mycoma 8840/0 NOS. Litem laring C32.9 NOS. Rujuk ICD-10 topografi halaman 38. C32.9 laring NOS. Rujuk ICD-10 morfologi halaman 72. 8840/0 mycoma NOS. Jadi kodenya adalah C32.9 dan 8840/0.
4. Seorang pasien menderita karsinoid tumor of small intestine. Buka ICDO alfabetik indeks halaman 110 dan 114. Item karsinoid tumor 8240/3 NOS. Item intestine C17.9 small NOS. Rujuk ICDO topografi halaman 36. C17.9 small intestine NOS. Rujuk ICDO morfologi halaman 59. 8240/3 karsinoid tumor NOS. Jadi kodenya adalah C32.9 dan 8840/3. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.